Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan belajar seni budaya dan kebudayaan. Materinya itu bab 3 ya. Menyanyi lagu secara solo atau tunggal. Ya, yang perlu kalian ingat bahwa belajar daring ini kita jangan patah semangat untuk terus belajar dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Apabila kalian melakukan suatu kegiatan, harus tetap menggunakan masker, kemudian cuci tangan ya, cuci tangan selalu, dan rajin ibadah. Oke, sebelum kalian melihat materi bab 3 ini, tentunya kalian pertama harus membuka Google Classroom, kemudian jangan lupa mengisi absen terlebih dahulu ya. Kalian sudah mengisi absen tadi, caranya sudah saya praktekkan ya. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham. Nah, ini lihat di slideshow sekarang ada bab 3, menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Jenis penampilan solo vokal atau tunggal yaitu bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia ataupun sedih dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah ya. Itu kalian juga pernah merasakan kalau kalian galau atau senang atau sedih ya, bisa diungkapkan dengan cara bernyanyi. Materi vokal. Yang pertama ada warna suara atau timbre ya. Warna suara atau timbre, kemudian juga ada bunyi atau suara seorang berbeda dengan orang yang lainnya. Hal ini dikarenakan getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya berbeda ya. Jadi ditentukan oleh pita suara ya orang itu, suaranya berbeda. Kemudian wilayah nada ya. Wilayah nada yaitu kemampuan seorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada yang menyebabkan seorang memiliki wilayah nada tertentu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada berikut pengelompokan wilayah nada. Yang pertama ada suara anak-anak. Suara anak-anak tinggi wilayah nadanya C sampai dengan A ya. Kemudian juga ada suara rendah, anak rendah wilayah nadanya A sampai dengan D. Kemudian juga ada suara wanita ya. Suara wanita, sopran, ada sopran, suara tinggi wanita wilayah nadanya C sampai dengan A. Ada mezzo sopran, suara sedang wanita wilayah nadanya A sampai dengan F. Juga ada alto, suara rendah wanita wilayah nadanya F sampai dengan D. Suara pria, tenor, suara tinggi pria wilayah nadanya C sampai dengan F. Bariton ada suara sedang pria wilayah nadanya A sampai dengan E. Kemudian ada bass adalah suara rendah pria wilayah nadanya F sampai dengan D ya. Untuk mengecek wilayah nada sebaiknya menggunakan alat piano atau keyboard ya. Di keyboard itu ada 5 oktav dari nada yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Di mana kalian letak suaranya kuatnya sampai mana. Nah, ini untuk mengetes suara. Nah, ini ya ada partiturnya tuh, gambar keyboard, ada sopran, mezzo sopran, alto, tenor ya. Nah, selanjutnya itu tinggal kalian baca ya. Kemudian juga ada teknik vokal ya. Teknik vokal di sini sikap bernyanyi. Yang pertama, tentunya sikap bernyanyi juga sangat menentukan seorang vokal untuk menghasilkan suara yang lebih bagus ya. Begitu ini cara berdiri yang baik pada saat bernyanyi. Badan tegak lurus, rileks, kaki dibuka sedikit. Berat badan bertemu di kaki dengan seimbang ya. Kemudian juga dada digusungkan tetapi tetap rileks ya. Pandangan lurus ke depan. Nah, itu posisi tangan rileks di samping kiri dan kanan. Kemudian ada pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma ini ya, pernapasan yang sangat dianjurkan bagi seorang penyanyi ya. Ini sangat baik karena biasanya digunakan banyak oleh seorang penyanyi ya. Nah, ini contohnya, ada gambarnya, kalian bisa lihat ya. Nah,
selanjutnya juga ada resonansi ya. Resonansi dada. Yang pertama, memantulkan sumber bunyi pada bagian dada akan menghasilkan suara yang rendah dan seterusnya. Kemudian juga ada resonansi hidung ya. Kalian bisa lihat, baca sendiri. Memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung yang meliputi tulang rahang, mulut, pipi akan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Nah, itu. Kemudian juga ada resonansi kepala. Nah, di sini memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala akan menghasilkan suara tinggi dan halus. Ya. Kemudian juga nih untuk melakukan latihannya ya, ini silakan kalian baca sendiri ya. Itu. Ya, untuk menyanyikan lagu Kepompong dari Indonesia Jaya silakan bisa dilihat ya di YouTube. Nah, ini liriknya bisa di sini ada. Ini liriknya Kepompong, kemudian juga ada lirik Indonesia Jaya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mengecek lagu ini lewat YouTube ya. Nah, kemudian juga ada artikulasi dan gerak mulut. Nah, ingat ya, artikulasi atau gerak mulut ini kejelasan suara, kejelasan melafalkan kata seseorang penyanyi ya, seorang penyanyi untuk melafalkan kata pada saat bernyanyi ya, harus jelas, jangan R dibaca L, jangan H dibaca A, jadi harus jelas itu intinya ya. Kemudian juga ada frasering atau pengkalimatan. Nah, di sini seorang penyanyi harus pintar-pintar mencuri napas ya, mencuri napas pada saat bernyanyi dengan penggalan kalimat, pada penggalan-penggalan kata atau kalimat. Nah, ini. Kemudian juga ada ekspresi, mimik, dan gesture. Ya, pada saat bernyanyi hendaknya seorang memberikan ekspresi sesuai dengan tema lagu. Ya, jadi harus disesuaikan. Kalau lagunya sedih ya harus sedih, lagunya bahagia ya harus bahagia, jangan sampai terbalik-baliknya ya. Kemudian juga ada penampilan. Nah, ini sangat mendukung sekali bagi seorang penyanyi. Tentunya dilihat daripada make upnya, aksesoris yang digunakannya, kemudian gaya rambutnya seperti apa ya. Kemudian tema lagunya, juga tempat yang digunakan untuk menampilkan nyanyi. Gitu. Selanjutnya latihan improvisasi lagu. Nah, di solo atau tunggal di sini ada 3. Ya. Sebelumnya ada pengertian terlebih dahulu tuh ya. Melakukan sesuatu tanpa persiapan. Nah, jadi ini secara tiba-tiba ya. Insidental dalam bernyanyi merupakan pengembangan romantisasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu tidak terdengar monoton dan lebih menarik. Ini seperti apa ya? Nah, di sini ada 3. Ada 3. Nah, ada ritmis. Nah, ini perubahan dalam irama lagu. Misalnya lagu ini diciptakan dalam irama pop di Parisian dengan cara dibawakan dengan iringan irama jazz atau dangdut. Nah, jadi bisa merubah sendiri ya, mengimprov sendiri lagu. Nah, bagian ritmisnya. Kemudian juga ada bagian melodis, biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Kemudian juga ada dinamis ya, perubahan bunyi keras dan lembutnya pada bagian yang sesuai dengan kesan yang akan disampaikan, seperti itu. Kemudian ya, tontonlah sebuah tayangan lagu ya, baik di TV atau melalui YouTube. Kemudian tuliskan perbedaan improvisasi oleh ketiga penyanyi tersebut pada suatu lagu yang sama. Silakan buat kalian bagan seperti yang ada di gambar ini ya. Nah, ini ya, itu nama penyanyi siapa ya, kemudian ritmis, melodis, dinamika, dan cara improvisasinya. Itu ada 3 jenis ya. Nah, di sini ada evaluasi pengetahuan, kemudian juga di sini jelaskan dengan tepat pertanyaan berikut ini. Nah, yang pertama silakan kalian baca sendiri ya. Nah, di slide ini. Kemudian yang keduanya juga silakan baca sendiri. Nah, yang ketiga ini untuk mengetes pengetahuan ya, keterampilan. Nah, di sini ada ya, silakan kalian baca sendiri. Kalau tidak paham kalian silakan tanyakan melalui Japri atau juga melalui Zoom meeting, atau juga langsung ke email Google Classroom. Boleh. Terima kasih. Mungkin itu saja untuk materi bab 3 seni musik ya. Nanti selanjutnya ada tugas. Pantang terus Google Classroom-nya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.